Artinya 1 juta Allah balas 700 juta. Tapi teman-teman semua tidak langsung dibalas langsung cash keras gitu loh. Ngerti ya? Saya pernah punya jamaah lucu ya, anak muda teman-teman semua. Ada anak muda, Ustadz, saya ini pengen punya rumah Ustadz. Gaji saya 5 juta. Ada rumah tipe yang saya pengen tuh tipe 45 nggak gede Ustadz, cuma harganya 700 juta. Terus saya gimana cara mencicil Ustadz? Saya bisa nabung 2 juta. Terus kapan kelarnya itu kata dia gitu kan kalau dia mencicil ke developer. Tadi saya dengar Ustadz katanya kalau kita berinfak 1 juta dibalas 700. Ini pas Ustadz nih. Saya akan infak 1 juta ke masjid. Semoga nanti Allah berikan saya 700 juta sehingga saya bisa membeli rumah. Saya bilang ya silahkan saja, ya kan? Makanya infak 7 juta dia, alhamdulillah. Gajian infak 1 juta. Hari pertama dia tunggu, hari kedua dia tunggu, hari ketiga dia tunggu, sampai seminggu teman-teman semua. Jangankan 700 juta, balik modal juga enggak, ya. Sebulan kemudian ketika saya kajian bulanannya, saya datang ke saya, Ustadz, ini janji antum gimana sih? Janji yang mana sih bilang? Dulu kata antum cerita Allah akan balas 700 derajat. 700 kali lipat. Kok ternyata jangankan 700. Saya balik modal juga enggak Ustadz. Ini gimana saya mau beli rumah gitu ya. Saya ketawa teman-teman semua. Nah, ini terlalu nafik ya. Terlalu apa namanya? Terlalu inilah terlalu lugu sekali dia dalam mengartikan mengartikan sebuah ayat nggak kayak gitu teman-teman. Betul Allah menjanjikan 700 kali lipat, namun tidak langsung 1 juta dibayar 700 gitu loh, nggak cash keras gitu loh. Walaupun ada juga sih yang kadang-kadang kayak begitu. Teman-teman semua, pembalasan Allah kepada sedekah kita itu bentuknya macam-macam. Ya, bisa dengan bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau bisa dalam bentuk yang lain. Contoh mungkin antum nggak dapat 700 juta, tapi antum terbebas dari ketabrak mobil misalkan. Atau antum terbebas dari sakit jantung, ya. Atau antum mendapatkan hal lain di luar itu, ya. Yang jomblo dapat jodoh, yang solehah misalkan ya. Atau dapat yang lain-lain lah, ya. Atau kalau nggak ada balasan di dunia, maka Allah pasti akan membalasnya di akhirat, teman-teman semua. Ya. Yakin ya teman-teman semua, pasti Allah akan balas. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Kalau kata ulama gini, andaikan semua manusia tahu semua amal solehnya pasti akan Allah balas di akhirat dengan jauh yang lebih besar, maka niscaya mereka tidak akan mau kebaikannya dibalas di dunia. Udah nggak apa-apa semua buat akhirat aja, gitu ya. Kadang-kadang kan kita ibadahnya suka pamrih ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, sedekah karena pengen kita ini. Atau gini lah, ada nggak teman-teman semua yang rajin sholawat? Coba, yang rajin sholawat tapi karena pengen sesuatu. Ya, udah mobil mewah, udah salawatin dulu gitu ya. Lihat mau rumah bagus, salawatin dulu. Boleh nggak? Ya silahkan saja sih, silahkan saja. Tapi bagi saya, mohon maaf, ketika kita beribadah termasuk bersolawat, itu ada motivasi dunianya, kayaknya kecil banget loh gitu. Terlalu enteng, terlalu sepele. Ya, silahkan Anda punya niatan dunia, monggo. Tapi tetap ya Allah, aku bersolawat karena memang ini perintahmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Gitu kan? Allah, malaikat pun bersolawat, apalagi kita. Kita bersolawat karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti bonusnya misalkan kita dapat benda yang kita inginkan, alhamdulillah. Jadi jangan menukar salawat kita dengan hadiah dunia, teman-teman semua. Terlalu receh sebenarnya. Gini loh, teman-teman semua melihat dunia, kalau kata Nabi gini, apa sih dunia itu? Dunia itu, engkau celupkan jarimu di tengah lautan yang luas, engkau angkat jarimu, yang menetes dari ujung jarimu, itu adalah dunia yang diperebutkan sekian miliar makhluk.